Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pada hari Jumat ini mari kita awali dengan sama-sama membaca Quran surah Al-Kahfi ya, 1 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abadan wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza am hasibata anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina 'ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Alhamdulillah, sahabat sekalian, dalam Al-Quran ayat terakhir dari surah Al-Bayyinah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 2 ayat terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Allah sebutkan di sini bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Balasan bagi mereka itu surga Aden yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Yang demikian itu merupakan balasan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Nah, ini ada hal yang harus kita bawahi dalam sebuah kitab ya, Al-Mufradat disebutkan yang dimaksud dengan ridho, Allah meridai hambanya itu ketika Allah mencintai hambanya yang mentaatinya. Taat itu kalau diperintahkan oleh Allah dia laksanakan, kemudian jika dilarang oleh Allah dia hindari, dia tinggalkan gitu kan. Jadi Masya Allah, Allah kalau seorang hambanya itu berbuat seperti itu, Allah ridho. Ridho artinya memang kalau istilah kita itu sudah puas, senang gitu kan. Ketika kita mencintai sesuatu tanpa ada sedikit pun penolakan, itu ridho. Jadi tingkatan ridho itu lebih tinggi daripada hanya sekedar cinta. Nah, sedangkan ridho seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia sampai pada tahap mencintai tanpa ada penolakan, tanpa ada rasa berat, tanpa ada rasa apalagi benci gitu kan, terhadap apa yang telah Allah putuskan dan terhadap syariat yang Allah turunkan kepada kita. Nah, di sini teman-teman menjadi pelajaran kepada kita. Kalau kita perhatikan ada 2 senjata ya, ada 2 senjata yang harus kita pakai dalam kehidupan ini menjadi senjata ruhiyah kita. Senjata yang pertama itu adalah senjata sabar, senjata yang kedua itu adalah syukur. Kenapa kita harus sabar?
Karena pada kenyataannya banyak yang terjadi di muka bumi ini yang Allah putuskan terhadap kita itu yang tidak bersesuaian dengan apa yang kita inginkan. Jadi kita masih merasa berat untuk menerimanya, tapi kita dilarang untuk menolaknya. Oleh karena itu, gunakan senjata sabar terhadap apa yang telah Allah putuskan, kita terima dengan ikhlas gitu kan. Kalaupun kita masih merasa mengganjal di dalam hati, tapi kita dilarang untuk mengeluh, dilarang untuk apalagi sampai pada tahap meratap dan seterusnya. Kalau Allah putuskan seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kalau sampai keputusan yang Allah tetapkan itu sedikit pun tidak ada penolakan dalam diri kita, sedikit pun tidak ada rasa berat bagi kita untuk menerimanya, kita benar-benar telah menerima dengan sepenuh hati apa yang telah Allah tetapkan. Nah, itu ridho. Jadi ridho itu memiliki tingkatan yang sangat tinggi gitu. Makanya orang-orang self-help kita ini hampir bisa dikatakan sangat sulit untuk meridhoi seutuhnya apa yang Allah tetapkan. Kita masih dengan penuh perjuangan untuk menerimanya. Ya nggak masalah, silakan saja. Memang itu tingkatan kita gitu kan. Nah, pelajaran berharga itu bagaimana yang terjadi pada Nabi Ayub contohnya. Nabi Ayub itu adalah seorang nabi yang Allah berikan ujian yang teramat berat, ujian terhadap keputusan Allah. Jadi ntar ini ada yang melambai. Ujian terhadap apa yang Allah putuskan. Allah Maha berkehendak. Allah Maha berkehendak. Maha berkehendaknya Allah persis sebagaimana yang Ia kehendaki, yang Ia tetapkan gitu. Sebagaimana yang Ia tetapkan dan Ia putuskan terjadi. Nah, persoalannya adalah seringkali Allah tetapkan sesuatu itu ternyata tidak bersesuaian dengan keinginan kita. Ini ujian yang sangat berharga itu dari Nabi Ayub tadi yang kita ceritakan ya. Bagaimana Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat. Dia mengalami sakit yang berat, yang lama. Kemudian hartanya yang tadinya banyak, kemudian Allah tarik hartanya gitu kan. Kemudian tadinya dia punya anak, bahkan istri gitu kan. Anaknya Allah panggil, Allah wafatkan. Kemudian istrinya juga meninggalkan beliau. Jadi beliau seorang diri, sebatang kara, tanpa bahkan dalam kondisinya sakit. Teman-teman sekalian, di sini kita lihat bagaimana kualitas ridho seorang hamba kepada Allah. Dia alaihissalam benar-benar menerima, bahkan beliau ingin berdoa kepada Allah pun minta ringankan penderitaan gitu ya. Itu beliau tidak mau, tidak lakukan itu. Sini. Beliau tidak mau meminta ringankan penderitaan. Karena beliau betul-betul nerimo terhadap apa yang Allah putuskan. Menerima dengan ikhlas, dengan lapang dada. Sangat yakin dengan apa yang telah Allah putuskan itu. Karena Allah Maha berkehendak. Ini teman-teman, ini ridho tingkat Nabi ya seperti ini. Rasulullah juga demikian, para sahabat juga demikian, para Nabi apalagi. Nabi Rasul dan Nabi yang lain alaihissalam juga demikian. Sampai pada level ridho terhadap apapun yang telah Allah putuskan kepadanya. Ini sebenarnya ilmu sederhana. Kita sejak dulu sudah tahu bahwa Allah itu maha segalanya. Maha memutuskan, maha menghendaki, maha menetapkan, maha mentakdirkan dan seterusnya. Tahu kita itu. Tapi ketika terjadi terhadap diri kita, nah ini kita teruji. Benar nggak nih kita terima dengan lapang dada apa yang Allah putuskan kepada kita? Bicara tentang penyakit, tentang rezeki gitu kan, tentang jodoh, tentang nasib kata orang, bahkan sampai tentang azal, tentang orang-orang yang kemudian Allah panggil, orang-orang yang kita cinta dan seterusnya. Semua itu tidak terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ridho kepada Allah sedikit pun tidak ada penolakan dalam dirinya.
Memang kita harus bedakan nih, orang yang sabar dengan orang yang ridho. Kalau sabar itu artinya kan menahan. Arti dasarnya itu menahan. Orang sabar itu artinya di dalam dirinya itu masih ada sesuatu yang tidak sinkron dengan apa yang Allah tetapkan. Tapi dia tidak ingin menolak Allah tetapkan itu, maka dia sabar. Artinya apa? Ada sesuatu masih, ada sesuatu dalam dirinya gitu. Beda dengan orang syukur. Orang syukur itu melihat sesuatunya dari sisi yang positif. Makanya tingkatan syukur itu para hamba sekalian, teman-teman sekalian, bahkan dalam Al-Qur'an itu ada yang menyebutkan syukur itu lebih tinggi daripada takwa. Ittaqullah la'allakum tashkurun. Bertakwa kepada Allah agar kamu menjadi syukur gitu kan. Agar kamu bersyukur kepada Allah SWT. Oleh karena itu, ya alangkah indahnya orang-orang yang memiliki memiliki jiwa hati yang penuh dengan rasa cinta kepada Allah, dan itu menjadi jalan untuk meridhai Allah SWT. Begitu juga ridho terhadap syariat Allah. Kalau tadi ridho terhadap apa yang Allah putuskan, nah sekarang ridho terhadap syariat Allah SWT. Teman-teman sekalian, kita lihat satu persatu syariat Allah itu, kita perhatikan, apalagi kita nikmati ketika kita mengamalkannya gitu kan. Maka ternyata kalau kita pengen jujur nih, banyak sekali syariat Allah itu yang kita penuh perjuangan untuk amalkan. Kenapa kita merasa penuh perjuangan untuk amalkan? Karena artinya diri kita belum terlalu sinkron dengan syariat Allah. Contoh sederhana nih, maaf, bagi orang-orang yang pakai menutup hijab, menunaikan perintah hijab gitu kan, menutupkan seluruh tubuhnya itu dengan kerudung atau dengan jilbab. Nah, teman-teman, dari sini kita mulai bisa mengukur diri kita nih. Kalau masih terasa berat, masih terasa penuh perjuangan, sabarnya itu lebih tinggi daripada syukurnya, itu tandanya kita belum seutuhnya ridho terhadap apa yang Allah putuskan. Ya nggak masalah, teruskan saja sampai terasa nikmat gitu. Begitu juga mungkin sholat 5 waktu yang wajib itu. Kalau kita masih merasakan banyak sabarnya dalam tunaikan perintah sholat, itu artinya kita belum terlalu besar ridhonya kepada Allah. Bahkan mungkin belum ridho gitu ya. Tetapi kalau sudah dibalik nih, kalau sudah berlanjut, kita tunaikan perintah sholat dengan rasa syukur, rasa cinta, dengan kenikmatan, nah itu Masya Allah. Mudah-mudahan itu bagian dari keridhaan kepada Allah SWT. Memang beda nanti. Sama-sama kita amalkan perintah Allah, tetapi ada barangkali level orang yang sabarnya itu, perjuangannya itu masih berat dibandingkan dengan rasa syukur, sehingga dia harus banyak-banyak sabar untuk amalkan perintah Allah itu. Level yang lain yang sudah meningkat, orang yang sudah menikmati ibadah kepada Allah, dia sudah cinta terhadap apa yang Allah syariatkan kepadanya, sehingga dia bersyukur, dia merasa tertagih untuk tunaikan perintah Allah. Kalau sholat itu dia tunggu sholat, karena dia sudah merasa butuh dan cinta terhadap sholat yang Allah perintahkan itu. Dia merasa sangat indah, merasakan indah berislam, merasakan kenikmatan ketika Allah atur dia dengan kepimpinan Allah dan Rasulnya gitu kan. Ikuti sunnah-sunnah Rasul dan seterusnya. Nah, para hamba sekalian, kita belajar sampai ke sana. Kita ukur diri kita, kalau levelnya itu kita rasakan masih dasar, maka mari kita naik kelas, kita tingkatkan. Sederhana saja sebenarnya, kita tingkatkan apa yang kita sudah lakukan saat ini menjadi lebih pada level berikutnya, maka insya Allah Allah akan tuntun kita menjadi hamba-hambanya yang ridho. Ternyata dalam Al-Quran itu, sebagai penutup dari apa yang kami sampaikan, dalam Al-Quran itu teman-teman sekalian, radhiyallahu anhum wa radu'an, kalimat itu tuh kalimat yang menggambarkan tentang situasi syurga. Artinya apa? Hamba Allah, manusia itu baru benar-benar ridho terhadap Allah itu nanti di syurga, ketika dia sudah melepaskan segala ujian gitu. Artinya apa? Level kita ini memang level ridhonya itu nanti di syurga. Kalau sudah di syurga kan semua dinamika kenikmatan tuh tidak ada lagi ujian-ujian sakit
sakit derita itu tidak ada lagi. Manusia cenderung begitu memang. Ya, kalau Allah ridhonya sejak di muka bumi ini gitu. Kalau di muka bumi ini ketika hambanya itu sudah taat kepadanya, Allah ridho itu. Meskipun hamba-hambanya banyak yang meninggalkan perintah Allah, bahkan ada yang kufur di antaranya, banyak bahkan kan. Allah tetap berikan karunia, nikmatnya gitu. Nikmatnya dan rahmatnya kepada manusia. Itu Allah Maha Ar-Rahman kan. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Para hamba sekalian, barangkali ini ada sebuah zikir yang diajarkan Rasul. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Itu zikir yang pantas untuk kita berikan agar kita ridho kepada Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad SAW sebagai nabi kita yang kita anut. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.